A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. Alki dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan kegiatan-kegiatannya semoga diberkahi. Begitu. Alhamdulillah, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah nikmatil iman, alhamdulillah Islam, alhamdulillah ukhuwah. Dan tentunya juga salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu pendobrak kebenaran, penegak keadilan, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sobat Alki dimanapun berada, hari ini kita berjumpa kembali di Karom, kajian ringan online menginspirasi. Singkat waktunya, panjang manfaatnya. Hari ini, akhir-akhir ini tentu kita sering dengar musibah-musibah terjadi, kebakaran di di rumah adat yang di Sukabumi, ataupun maraknya begal, musibah-musibah yang terjadi tentu selalu tanpa kita rencanakan ingin menerima itu gitu ya. Terus apa sebenarnya hakikat musibah itu? Kita akan dengarkan tentang hakikat musibah ini bersama Ustadz Yusuf Hasim MPD Al-Hafiz. Kepadanya saya persilahkan. Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup Waalaikumsalam. belum? Ini sudah oke banget Ustadz. Insya Allah. Oke. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Di hari ini kita akan sama-sama mempelajari ya, tentang musibah. Musibah ini dari bahasa Arab ya, apa yang menimpa kita gitu ya, musibah, dan sekarang udah jadi bahasa Indonesia yang kita pahami ya, bahwa kejadian yang ya tidak mengenakan gitu ya, dan itu biasanya eh, membuat sedih ya, atau setidaknya berupa kesempitan gitu ya, bukan kelapangan. Kalau kelapangan kadang nggak cocok disebut musibah gitu ya. Dapat hadiah 1 miliar gitu ya, aduh aku kena musibah nih, nggak mungkin gitu ya. Walaupun mungkin kelapangan juga bisa jadi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Surah At-Taghabun ayat 11. Ini musibah terjadi karena izin Allah ya. Dalam terjemahannya, firman Allah ini disebutkan, tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Di apa yang terjadi, baik itu kelapangan atau kesempitan, dan khususnya ini disebutkan musibah, itu terjadi dengan izin Allah. Ya, seperti kebakaran yang tadi disebutkan, atau musibah agama ya. Saudara kita di Palestina itu terus diperangi ya, karena mereka ingin menjaga tanah airnya, atau menjaga kesucian Masjid Al-Aqsa yang berada di kota Al-Quds di negara Palestina. Dan musibah lainnya, yaitu semuanya terjadi karena izin Allah. Kemudian di antara hakikat musibah juga adalah musibah terjadi karena dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya. Dan musibah apapun yang menimpa kamu,
kamu, ya, maka adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Wah, ini Masya Allah nih. Ini poinnya justru nih ya. Maka bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya. Boleh jadi apa yang terjadi sekarang gitu ya. Ada dosa yang belum kita taubati. Ya, kemarin ada kisah ya, seorang Muslim yang merasa kayak ditipu sama gurunya gitu ya. Dikisahkan dia memberikan uang untuk umroh atau haji, wallahu alam gitu ya. Tapi kemudian gagal ya. Udah setahun lalu diminta terus gitu ya. Eh, Nah, ini diantaranya ya nasihatnya gitu ya, nasihat. Ini ujian banget ya. Masa gurunya nipu kan gitu ya. Masa ini musibah banget uangnya hilang gitu ya, atau katanya dijanjikan refund tapi belum juga bisa. Nah, justru jangan mikir musibahnya gitu ya. Ya boleh jadi guru ini menjadi jalan supaya kita bertobat ya. Mungkin selama ini masih masih suka main game misalnya gitu ya, atau hal-hal yang lain gitu ya, mendolimi orang dan akhirnya kita muhasabah nih kenapa ya kok musibah ini tidak selesai-selesai gitu ya. Seperti itu. Jangan fokus kepada gurunya, nanti akan kesel terus gitu kan. Oh ini oh, gimana ini guru kok nggak nempati janji atau gimana. Itu bakal suuzon nantinya dan lain sebagainya gitu ya. Kasihan. Nah, maka di antara jalan yang Allah berikan itu, bagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Jalan selamat dari musibah adalah sabar dan sholat. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya bersabar dengan memperbanyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas banget ayatnya ya. Innallaha ma'asabirin beserta orang-orang yang sabar. Artinya emang deket banget ya. Hingga akhirnya kita memperbanyak ibadah takarub apa saja tuh ya sholat termasuk berdoa, sholawat, istighfar. Yang jelas ya, yang jelas itu mendekatkan kita kepada Allah. Sholat tahajud gitu ya. Ini kan sholat tahajud karena punya hajat gitu ya. Hoyong iya, hoyong itu sholat gitu ya. Butuh sakio berarti berapa rakaat gitu ya. Padahal kalau keinginan dunia mah tuh remeh banget diminta dalam sholawat atau dalam sholat tahajud ya. Justru harusnya minta yang besar, minta ampunan, minta rahmat. Memang nggak boleh berdoa minta dunia, minta materi boleh gitu ya. Tapi jangan sampai gitu ya. Jadi downgrade ya sholawatnya buat yang remeh-remeh gitu ya. Nah, bahkan ya itu tingkat tingginya sholat tahajud kita bukan ingin apa-apa, ingin ingin ridho Allah aja udah gitu ya. Kadang pakai proposalnya hoyong naon gitu ya, hoyong dunia dan sebagainya. Ini makanya yang betul adalah ya bersabar dengan memperbanyak ibadah takarub kepada Allah dengan dalil innallaha ma'asabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ista'inu bisabri wassalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita dihindarkan dari mara bahaya ya, musibah yang akan apa ya, menguji keimanan ya, musibah dunia dan juga musibah agama.
Kalau dunia mungkin kekurangan materi gitu ya. Kalau agama tehnya ke masjid, ada yang masih malas dan lain sebagainya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum kepada Ustadz Yusuf Hasim yang telah menyampaikan tentang hakikat musibah. Nah, semoga Sobat Alki dimanapun berada, termasuk saya pribadi, kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dan senantiasa tentunya bisa mengambil pelajaran terhadap apa-apa yang terjadi dalam hidup kita begitu. Baik, Sobat Alki, di sini ada Ujang Kasep yang akan menampilkan sesuatu tentunya. Oke. Nah, Sobat Laki dimanapun berada, tentunya kita selalu ingin dapat nasihat-nasihat kebaikan agar kita tercas imannya selalu dalam keadaan yang kuat gitu ya. Senantiasa kuat dalam kesabaran gitu ya, ataupun hal-hal lainnya. Maka dari itu, mungkin kita nggak sempet nih buat ikut karam. Bisa saja langsung dikunjungi YouTube-nya. Ada YouTube Alki Official underscore Alki, ataupun di Instagram-nya atau di TikTok-nya ataupun website-nya bisa dikunjungi buat informasi-informasi seputar Alki. Jadi kalau nggak hadir nih, nggak bisa hadir karom kemarin, sebelum-sebelumnya itu bisa dicek tayangan ulangnya di YouTube Alki seperti itu. Bahkan mungkin untuk yang hari ini pun, insya Allah nanti akan ada di YouTube Alki begitu ya. Baik, itu mungkin untuk jumpa kita hari ini. Sampai jumpa di Karom yang akan datang. Insya Allah akan bersama sejarah yang luar biasa. Esok hari kita akan berbicara tentang sirah bersama Ustadz Ali. Sampai jumpa di esok hari. Untuk hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe sama di follow untuk Instagram dan Siap, YouTube. insya Allah. Oke, terima kasih. Salam.